Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pagi kucing. Pagi Bu. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Pagi teman-teman semua, selamat pagi juga Pendeta Marto Marbun. Pada hari ini kita akan mulai persekutuan pagi kita pada hari Senin ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.
Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Pendeta Marto untuk doa dan firman Tuhan. Iya, baik. Terima kasih Bu Cincin dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua ya. Kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan untuk waktu yang tersedia, waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami untuk bersekutu, menikmati satu momen hening, tenang, dan reflektif bersama-sama dengan Engkau, dengan firman Tuhan yang kami juga akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan yang boleh menyapa kami dan mengajari kami bagaimana kami bisa menghadapi semua situasi kehidupan yang kami alami, terutama di kala kami berjumpa dengan peristiwa duka yang semua orang akan menghadapi situasi yang sama. Ya Tuhan, mari pagi ini berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan bertumbuh dalam benaran firman Tuhan. Dalam nama Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama terima kasih buat eh, undangan dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya boleh berbagi pengalaman, berbagi pergumulan, eh, sharing kehidupan ya bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya Pendeta Marto Marbun, saya melayani di GKI Keranggan di daerah Cibubur, baru juga di sini sekitar setengah tahun. Semula melayani di GKI Perniagaan di daerah Glodok, Kota Tua, juga bersama-sama dengan Bu Cingcing di GKI Sunda Kelapa, cukup lama di sana ya, sekitar 15 tahun di GKI Perniagaan dan Sunda Kelapa. Em, Iya, hari ini diminta oleh Ibu Cingcing untuk sharing tentang apa nih, tentang grieving, tentang melewati masa-masa kedukaan. Eh, saya sedikit cerita, memang saya baru melewati sekitar berapa dari bulan Mei, 8 bulan ya, 8 bulan melewati masa-masa duka. Ya, istri meninggal di usia 37 tahun. Setelah 2 tahun berjuang melawan cancer, cancer apa itu namanya, kolon atau usus besar. Jadi sempat operasi di 2023, kemudian sempat kemo, em, ya sempat juga di dinyatakan bersih ya, namun kemudian muncul lagi dan kemudian butuh penanganan yang lebih lanjut. Jadi 2 tahun kemo sebanyak 21 kali. Kemudian akhirnya eh, ya berakhir di bulan Mei lalu, tanggal 13 Mei, eh, istri berpulang di usia yang ke-37 tahun. Saya bersama-sama dengan anak baru 4,5 tahun. Tadi pagi saya antar ke sekolah di Penabur di Kota Wisata. Dia baru TK, 4,5 tahun. Jadi sekarang ini kami tinggal, saya sama anak, sama mama, tinggal di daerah sini, di daerah Cibubur. Demikian barangkali sepintas kenalan dari saya, Bapak Ibu. Salam kenal dan terima kasih buat momen pagi hari ini. Kita bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, saya izin boleh sharing satu materi ya. Ini yang kemudian saya minta atau berikan judul nih, sharing pada hari ini. Mata air di tengah air mata. Jadi bagaimana tetap eh, dimampukan untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan, meneguk eh, kasih Tuhan ya, sekalipun di tengah situasi duka yang kita pernah atau alami. Nah, saya ingin mulai dengan satu pengakuan bahwa duka kematian orang yang terkasih ini
dari survei pun meneguhkan bahwa ini pengalaman duka eh, yang paling berat, yang paling besar. Jadi berpisah dengan orang yang sangat dikasihi, yang paling dikasihi merupakan duka yang paling berat, bahkan melampaui semua jenis kehilangan yang lain. Ya, jadi duka ini begitu begitu menyentuh, begitu mendalam, begitu membekas karena punya eh, begitu banyak kenangan yang harus dilepas. Saya kemarin itu begitu beruntun melepasnya. Jadi bulan Mei saya kehilangan istri, lalu bulan Juni 1 bulan persis saya mesti perpisahan dengan 2 jemaat sekaligus, perpisahan dengan GKI Sunda Kelapa, perpisahan dengan GKI Perniagaan. Bahkan juga mesti pindah rumah. Jadi bukan cuma melepas orang-orang terbaik, tapi juga melepas kenangan di tempat tinggal, di rumah yang selama ini sudah ditempati dengan begitu banyak pengalaman kenangan yang luar biasa. Jadi semua sepertinya seketika itu harus dilepas, harus ditinggalkan dan pindah ke tempat yang baru, ke jemaat yang baru, ke orang-orang yang sama sekali baru, dan itu butuh perjuangan yang begitu luar biasa, adaptasi yang begitu luar biasa. Padahal dulu eh, sebelum rencana atestasi pindah ke tempat yang baru ini, saya tuh sama istri sudah punya banyak banyak bayangan. Nanti kalau pindah ke tempat yang baru, kita mau ngapain, kita kerjakan apa, daftarkan anak ke sekolah, antar dia bersama-sama, kemudian berjuang bareng-bareng dalam pelayanan, adaptasi bersama, begitu ya. Jadi banyak kenangan yang sudah coba dibangun, dan itu tiba-tiba seketika harus berubah. Jadi itu menimbulkan apa em, pengalaman yang besar sekali, begitu ya. Nah, mengapa duka kematian orang terkasih itu merupakan duka yang paling dalam? Nah, ini barangkali beberapa alasan yang bisa disebutkan ya. Yang pertama karena kematian orang yang terkasih itu dan kematian semua orang yang kita kasihi ya adalah final dan tidak berulang. Jadi beda halnya dengan kehilangan yang lain. Jadi kalau hilang pekerjaan, hilang pertemanan, hilang reputasi dan harta sekaligus begitu ya. Sekalipun harta itu masih bisa diupayakan, Bapak Ibu ya. Kita masih bisa mencari pekerjaan yang baru, mencari teman yang baru, atau mungkin berdamai dengan teman yang selama ini mungkin konflik sama kita, atau mencari harta yang hilang. Tetapi kalau duka, kehilangan orang yang kita kasihi itu final. Eh, Tidak bisa dicari ulang, tidak bisa diputar kembali, begitu ya. Tidak bisa ditarik kembali. Jadi sekali dia pergi dalam peristiwa kematian, maka dia akan ya pergi dan tidak akan bisa kembali. Jadi kita nanti yang akan menghampiri, kita nanti akan berjumpa dengan dia dalam eh, kehidupan yang baru. Jadi kematian itu menegaskan relasi fisik kita dengan orang yang kita kasihi itu benar-benar selesai. Ya, komunikasi putus seketika, eh, kontak-kontak yang selama ini kita alami ya dengan yang bersangkutan seketika harus terhenti, selesai. Dan apa yang tadi dibayangkan bersama dengan dia semua juga eh, buyar gitu ya, buyar, batal dan tidak bisa diteruskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu merobek ikatan kasih yang paling dalam. Karena em, dia bukan cuma sekedar seseorang, tapi juga dia merupakan bagian dari hidup kita. Kalau kata siapa dulu ya, Anang ya, betul ya anak ya, separuh jiwaku pergi, ya. Jadi ketika kematian terjadi, maka yaitu separuh jiwaku pergi bersama-sama dengan dia. Jadi ada bagian diri kita yang betul-betul hilang. Kita mesti melepas itu. Dia juga merupakan bagian dari saksi hidup kita. Kita bertumbuh, kita berjuang, jatuh bangun bersama-sama dengan dia. Kita selama ini punya tempat pulang, ya.
Jadi kalau pulang ke rumah itu bukan cuma pulang ke tempat tinggal, tapi juga pulang ke tempat di mana hati kita berpaut. Jadi ada tempat rindu, ada tempat mencurahkan kehidupan, mencurahkan isi hati, begitu ya. Jadi ketika dia pergi, maka eh, ya nggak ada lagi tempat untuk kita memulangkan hati ini, begitu. Ya kecuali kepada Tuhan, ya. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang apa hidup kita memang yang betul-betul eh, hilang sebagian. Nah, ketika dia tiada, hilang juga peran kita yang kehilangan apa istri kehilangan peran sebagai suami, yang hilang suami kehilangan peran sebagai istri, yang kehilangan orang tua, begitu ya, hilang peran sebagai anak, yang kehilangan anak, hilang peran sebagai orang tua. Jadi ada bagian peran yang benar-benar berubah, ya, hilang peran. Ritme hidup juga berubah, ya, ritme hidup, pola-pola yang selama ini dibangun juga berubah. Kalau saya selama ini ketika pulang atau ya ketika pergi dari rumah selalu ada yang nganter minimal sampai pintu diantar gitu ya. Melambai tangan apa hati-hati di jalan ya. Kemudian ketika pulang ke rumah ada yang menyambut. Jadi itu berubah seketika. Sekarang kalau pergi ya pergi, begitu ya pulang ya pulang. Apalagi ada ritme yang sebelumnya ya. Dan juga mimpi. Tadi itu apa yang dibayangkan, apa yang direncanakan eh, juga harus berubah, ya. Jadi merobek ikatan kasih yang paling mendalam. Lalu yang ketiga, kita seperti berkonfrontasi dengan kefanaan hidup, ya, kefanaan diri. Jadi kematian itu seperti benar-benar menunjukkan bahwa ya ini realita, ya. Kematian orang terkasih itu seperti memento mori, pengingat bahwa kita pun juga akan mati. Semua kita akan mati. Ya, hanya dengan waktu yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tempat yang berbeda. Tapi faktanya semua kita akan mati. Tidak ada yang bisa eh, lolos dari itu. Ya, jadi grieving ini kemudian bercampur antara rasa takut, krisis makna, lalu bertanya, ya. Ya, saya pun sempat bertanya juga, mengapa harus sekarang? Kenapa nggak tunggu nanti? Kami itu dulu selalu berkata, ya kita mesti berjuang, kita mesti berusaha supaya apa? Kita bisa menua bersama, ya, sampai ubanan, sampai punya apa anak cucu, begitu ya. Itu impian semua orang yang sekira yang menikah. Jadi bisa berjuang bersama. Lalu kemudian muncul itu, ya, mengapa sekarang? Atau mengapa dengan cara itu, ya? Eh, Kenapa harus itu yang terjadi? Begitu. Itu berbagai macam pemikiran yang sempat muncul. Nah, duka bisa memicu ini ya, guncangan iman, kemarahan pada Allah, keheningan rohani juga. Jadi em, ya banyak juga Pak barangkali orang-orang yang bisa sampai pada tahapan itu ya, mereka benar-benar terguncang hatinya, bahkan terguncang hidupnya, eh, ada keraguan, ada kemarahan pada situasi, pada orang-orang, bahkan mungkin pada Tuhan. Kemudian ya ini juga mungkin terjadi ya, cinta yang belum selesai. Ini bisa menimbulkan duka yang juga sangat mendalam ketika itu ya, cinta rasanya kok belum belum beres nih meluapnya, belum habis nih tercurahnya, begitu ya, pada orang yang meninggal. Jadi ada kata yang belum terucap, konflik yang belum selesai, rencana yang belum terlaksana. Ini bisa menimbulkan berbagai perasaan yang rumit sekali, ya. Bisa ada rasa bersalah yang sangat mendalam karena kok kayaknya belum bisa melayani dia dengan maksimal, belum bisa memberikan yang terbaik bagi dia, belum bisa apa ya mencurahkan tanda-tanda kasih, bukti-bukti cinta yang nyata pada dia selama dia hidup. Jadi ada rasa bersalah, penyesalan diri karena mungkin konfliknya belum kelar diatasi, belum sempat berdamai dengan dia, belum apa maaf-maafan, belum saling
mengampuni begitu ya, dan dia sudah kadung pergi. Jadi sangat mungkin duka itu diwarnai oleh eh, penyesalan diri atau pikir-pikiran yang terus berandai-andai. Eh, Andai kata dia masih ada, andai kata ya dia masih hidup, andai kata masih ada waktu, andai kata saya sempat ketemu dia di akhir. Nah itu ya. Andai kata saya bisa melakukan yang terbaik selama dia masih dalam apa perawatan. Andai kata pilihan kami itu ini, itu, gitu ya, sehingga dia bisa bertahan dan bisa terus hidup. Jadi berandai-andai. Saya terus terang eh, istri sempat dirawat di rumah sakit di Kelapa Gading 3 minggu, ya karena kita rasa tidak ada perbaikan dan kondisinya sama, penanganan juga terlihat sederhana. Lalu kami diskusi, kayaknya di rumah juga kayaknya kita bisa bisa lakukan hal yang sama deh, kayaknya, begitu ya. Lalu kami kemudian putuskan untuk ya sudah kita pulang, kita semacam lakukan apa perawatan sendiri begitu ya di rumah, karena kita lihat makan juga kita bisa siapkan seperti di rumah sakit dan lain-lain. Eh, Pulang ke rumah, di rumah seminggu, kemudian ada rencana kita mau coba lakukan tindakan medis lagi apa lagi di tempat yang lain, malah berujung tadi kematian. Jadi apa yang kami canangkan, apa yang kami rencanakan beda dengan apa yang kami harus hadapi dan terima. Andai-andai. Jadi andai kata masih di rumah sakit, andai kata ikuti begitu ya eh, apa langkah-langkah yang lain ya. Jadi terlalu banyak berandai-andai. Jadi ini yang eh, menunjukkan apa ya kayaknya masih ada hal-hal yang ingin dilakukan dan dikerjakan. Nah, ini beberapa dimensi grieving. Jadi dalam masa-masa menghadapi kedukaan itu berbagai apa ya dimensi mencuat ya, muncul. Secara emosional ada perasaan sedih, ada perasaan rindu. Saya kalau lagi sendiri dan dengar lagu saya siapa namanya itu Anes ya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Itu kalau apa ya dengar lagu itu eh, apa masih sangat 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 tersentuh ya. Jadi sedih, rindu, eh, rindu yang sangat mendalam. eh, Mungkin yang lain punya pengalaman apa marah, hampa, takut, ya itu bisa apa mencuat dengan begitu begitu besar. Secara relasional mungkin merasa terisolasi atau mungkin ya ada perasaan sepi, ya sendiri, kalau kata lagu sendiri lagi begitu ya, atau perasaan tidak dimengerti, eh, bahkan bisa eh, kesepian sekalipun di tengah keramaian. Karena mungkin teringat lagi, terkenang lagi begitu ya, pengalaman-pengalaman yang dulu, kisah-kisah apa harmoni, romantis begitu ya, di masa lalu bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Jadi ini sangat mungkin terjadi. Secara spiritual, ini mungkin ada orang-orang yang mengalami ibadah yang nggak lagi bergairah karena tadi ya ada perasaan marah pada pada situasi, marah pada orang-orang, marah pada Tuhan bahkan ya. Kemudian doa yang terasa hampa dan Tuhan yang terasa jauh. Mengapa Tuhan tidak tidak memulihkan? Kenapa tidak ada intervensi ilahi begitu ya? Eh, ini mungkin orang bisa mengalami Tuhan terasa jauh. Nah, saudara hamba Tuhan, Bapak Ibu, eh, dengan situasi yang begitu pelik ini dalam masa-masa duka ini, kita memang sangat apa ya perlu sangat berhikmat ketika hadir dalam hidup orang-orang yang sedang berduka. Karena cara kita hadir itu akan memberikan dampak yang sangat menentukan. Ya, bagaimana suasana hati, bagaimana orang itu akan berpulih atau sebaliknya. Ya, atau jangan-jangan nanti kita hadir tapi dengan kehadiran yang justru menambah beban, ya beban hati, beban batin pada mereka yang kita apa yang kita dampingi. Nah, misalkan
dalam pengalaman yang dialami oleh Ayub ya. Jadi rupanya ada momen yang sangat keliru ketika teman-teman Ayub datang untuk menghibur Ayub yang sedang berduka. Ya, Ayub ini memang punya duka yang begitu dalam sekali. Kehilangan semua hal ya seketika. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan penghasilan, pekerjaan, bahkan kehilangan eh, kehormatan, kesehatan begitu ya. Dia kehilangan segala segala hal. Dan teman-teman Ayub itu kemudian datang untuk memberikan semacam penghiburan, tetapi kemudian ini yang dialami oleh Ayub ya. Ayub bilang penghibur sialan kamu kamu semua. Jadi ini yang ditangkap oleh Ayub rupanya dari dialog, dari percakapan yang berlangsung dengan teman-temannya ya. Dia mengatakan bahwa penghibur sialan kamu kamu semua. Nah, mengapa demikian? Ini barangkali sebabnya. Karena mereka yang datang menghibur itu mereka datang dengan semangat menghakimi dan menyalahkan Ayub ya. Kamu berdosa pasti, kamu pasti melakukan sebuah kesalahan, kejahatan yang begitu berat sampai kamu dihukum, dikutuk begitu ya oleh oleh Tuhan. Jadi mereka datang menghibur dalam arti eh, menuduh, menegur, bahkan menyalahkan Ayub ya. Atau yang kedua, meremehkan duka atau kehilangan. Jadi ada yang mungkin berpikir bahwa eh, sudahlah begitu ya, hanya itu, cuma begitu kok. Ya jangan terlalu dibawa hati, jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu lama gitu ya berdukanya. Jadi meremehkan duka, meremehkan kehilangan yang dialami. Atau seperti kawan-kawan Aib juga ya. Jadi mereka terlalu banyak bicara, terlalu banyak berkata-kata, tapi kurang kurang empati, kurang merasakan kehilangan yang dialami oleh Ayub ya di kedalaman hatinya. Jadi mereka terus memberikan pandangan-pandangan, ya, nasihat-nasihat, ide-ide, tapi kurang menunjukkan empati yang mendalam. Nah, ini beberapa beberapa situasi yang barangkali membuat juga eh, cara kita hadir di tengah-tengah duka orang-orang yang kita temui bisa menjadi sesuatu yang salah tadi ya, salah capai nih. Kita berharap bisa menghibur mereka dan mereka kembali bisa kuat, semangat dan bangun lagi begitu ya. Malah bisa jadi patah hati, seperti nggak dimengerti, malah digurui, disalahkan ya ketika ini terjadi. Jadi bagian-bagian ini perlu menjadi apa, perhatian kita supaya jangan mudah tadi menghakimi, menyalahkan, meremehkan atau terlalu banyak berkata-kata dan kurang mendengar, ya, berempati pada mereka yang berduka. Eh, dalam sebuah buku yang saya baca, ini beberapa perhatian yang sangat penting dalam menghadapi ya orang-orang yang berduka. Jadi beri mereka waktu untuk berduka, ya berduka dengan cara mereka sendiri. Jadi kalau ada yang ingin menangis, ya biarlah mereka menangis. Kalau ada yang ingin eh, apa berlama-lama di depan peti, begitu ya, biarlah mereka menikmati momen mengenang, menghayati lagi kebersamaan dengan orang yang meninggal. Jadi beri mereka 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 waktu yang cukup untuk berduka dengan cara mereka sendiri. Kemudian menunjukkan kepedulian dengan banyak mendengar, bukan banyak berkata-kata atau berbicara. Bahkan kalau perlu menemani dalam dia, ya, menemani dalam dia mungkin sambil memeluk, sambil memegang tangan, sambil mengelus, atau berdiam bersama-sama dengan mereka, bahkan tanpa gerakan, gitu ya. Jadi yang penting apa? Ada kehadiran, ada dukungan waktu, dukungan emosional ya kepada mereka yang sedang berduka. Kemudian jangan memaksa untuk menangani situasi. Jadi kita nggak perlu mendorong diri untuk menangani duka itu.
ya. Eh, ya semua orang butuh waktu untuk bisa berpulih. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak perlu dengan cara kita. Ya ada orang yang mungkin cepat berpulih, ada orang yang butuh waktu yang cukup lama. Jadi nggak perlu memaksa harus dengan cara kita, dengan waktu kita, dengan metode kita, gitu ya. Lalu mendukung dengan hal-hal yang kecil, tapi jangka panjang. Jadi setelah lewat masa-masa misalkan masa-masa penghiburan, masa-masa pemakaman, nah itu ya masih butuh waktu mungkin menanyakan kabar, bertelepon sejenak atau mengirimkan pesan yang singkat yang sifatnya itu dukungan, eh, dukungan hati, kasih begitu ya kepada mereka yang berduka. Dan kalau bisa itu sekian waktu kita bisa lakukan ya sampai kita bisa melihat bahwa hatinya sudah kembali semangat, kembali ada gairah lagi begitu ya. Jadi dengan waktu yang cukup panjang. Yang terakhir, banyak doakan daripada menasehati atau menegur. Jadi perlu mendoakan atau kalau bisa bertelepon lalu berdoa bersama begitu ya dalam rangka mendukung secara spiritual. Nah, saya juga ingin menyampaikan eh, bagian-bagian yang saya hayati, bagaimana tetap bisa beriman dan bahkan bertumbuh dalam pengalaman yang baru ya dalam melewati masa-masa duka cita ini. Saya pribadi menghayati ini ya bahwa kita berduka itu karena kita mengasihi. Jadi duka cita itu bukti bahwa kita punya kasih yang sangat besar kepada mereka yang meninggal. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ada momen di mana orang berduka itu dikatakan berbahagia karena mereka berduka dengan motivasi yang mendalam. Ya, karena ada kasih yang besar, ada pengalaman, ada perasaan yang menyentuh ya dengan orang eh, yang meninggal. Jadi berduka adalah bukti kita mengasihi. Kalau nggak mengasihi, saya sih menduganya begitu ya, nggak berduka. Atau cuma duka yang sepintas. Atau mungkin duka yang sekedar ya pura-pura. Ya, supaya apa? Supaya dilihat oleh orang-orang ya. Itu kalau tanpa kasih yang mendalam. Jadi semakin dalam cintanya, semakin dalam kasihnya, dukanya akan semakin besar. Jadi duka itu bisa dikatakan sebagai eh, indikasi bahwa kita memang sudah begitu terikat dalam cinta yang mendalam dengan orang yang berpulang. Dan duka bukan tanda kurangnya iman, ya ada orang yang barangkali begitu ya eh, menangis itu dikatakan ini kayaknya kurang kurang beriman nih, kayaknya kurang kurang berserah kepada Tuhan nih, begitu ya. Padahal tadi duka itu bukti dari cinta. Jadi kalau berduka, kalau menangis, ya menangis begitu rupa, eh, itu tanda kehilangan yang begitu besar. Dan itu belum belum tentu bukan karena kurang beriman, ya. Itu hanya ekspresi pengalaman hati bahwa dia sedang menunjukkan rasa kehilangannya yang begitu mendalam. Ya. Ini yang pertama yang saya eh, hayati bahwa duka itu bukti dari kita sudah punya pengalaman yang sangat mendalam tentang cinta ya bersama dengan dia. Lalu yang kedua, Tuhan tidak alergi dengan duka. Tuhan nggak alergi dengan air mata, ya. Allah justru menunjukkan kepedulian yang begitu besar dalam masa-masa duka. Itu yang kita alami, yang kita lihat dalam pengalaman bersama dengan Marta dan Maria, ya. Jadi ada masa-masa di mana Allah juga sedih ketika melihat dunia yang penuh dengan dosa. Allah punya tadi perasaan pilu yang sangat mendalam. Pilu itu eh, perasaan itu ya duka, sedih, ada rasa barangkali penyesalan di sana begitu ya. Jadi Allah pilu ya ketika melihat dunia sedang dalam dosa dan penderitaan yang begitu luar biasa. Yesus menangis bersama-sama dengan
Maria dan Marta. Bahkan berkali-kali begitu ya. Berjumpa dengan Maria dia menangis, berjumpa dengan Marta dia menangis begitu ya. Sampai orang-orang merasa begitu heran. Lihatlah betapa dalamnya ya kasihnya kepada Maria dan Marta. Jadi dia menangis. Dan Roh Kudus itu dia disebut sebagai penghibur. Penghibur bagi mereka yang berduka, ya. Eh, dia menghibur. Peran ini peran yang sangat dekat dengan momen kedukaan, ya. Jadi Allah kita adalah ya Allah yang sangat mengerti dengan apa air mata. Dia nggak alergi dengan itu. Bahkan ada masa-masa dalam pengalaman orang Israel, mereka menunjukkan cinta kepada Tuhan itu dengan mengumpulkan air mata. Jadi air mata itu dikumpulkan dalam dalam sebuah botol kecil, namanya kirbat air mata begitu ya. Jadi mereka eh, menangis lalu menampung air mata itu dalam botol-botol yang kecil, kemudian ditaruh di nisan ya orang yang meninggal. Jadi semakin banyak air mata yang terkumpul di sana itu menunjukkan bahwa orang ini semakin dikasihi. Dia punya peran yang sangat nyata dalam kehidupan bersama, dan Allah memperhatikan atau Allah menghargai begitu ya air mata yang tercurah pada mereka yang meninggal. Tapi gini, kita diminta juga oleh Tuhan ya supaya jangan berduka seperti orang yang tidak beriman. Jadi jangan berduka seperti orang yang tidak bertuhan. Ya dengan duka yang berlarut yang terus menerus tanpa ada momen berpulih. Ya. Dan juga jangan sampai kehilangan harapan. Eh, Barangkali ada orang-orang yang terlanjur terlanjur nyemplung terlalu dalam ya. Jadi kemarahan yang disimpan begitu rupa sampai nggak ada lagi yang namanya momen berdamai dan berpulih. Kemarahan yang akhirnya menghantar pada hilangnya eh, iman dan harapan pada Tuhan. Nah itu yang Tuhan nggak mau ya. Jadi boleh berduka, boleh menangis, tapi juga ada momen kita berefleksi, menghayati em, dalam rangka kembali berpulih. Jangan berpikir tentang ini bersih apa yang dengan pola nihilistik, seolah-olah dengan kematian itu semua hilang, nggak ada lagi yang tersisa, ya. Padahal nggak begitu. Jadi masih ada harapan dalam arti ya masih ada harapan untuk berjumpa dalam kehidupan yang abadi, masih ada harapan pemulihan dari Tuhan, masih ada harapan untuk tugas-tugas yang tetap Allah berikan untuk kita kerjakan dengan baik begitu ya. Masih ada peran-peran yang lain yang harus dikerjakan dengan bermakna. Jadi masih banyak hal yang bisa dilihat sebagai bentuk dari kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, ya, panggilan Tuhan, misi Tuhan yang harus dikerjakan. Jadi bukan dalam artian nihilistik, seolah-olah dia mati kemudian semuanya hilang, nggak ada lagi yang tersisa. Tanpamu aku nggak bisa hidup. Nah itu yang barangkali perlu jadi evaluasi, begitu ya. Eh, Tanpamu aku masih bisa berjuang. Tanpamu aku masih bisa berkarya bersama dengan Tuhan. Tanpamu masih ada waktu untuk aku isi dengan karya kerja yang berguna, begitu ya. Jadi jangan nihilistik dan jangan seolah-olah berpikir bahwa nggak ada lagi kehidupan di balik kematian. Jadi masih ada ya kehidupan di balik kematian, masa perjumpaan kelak bersama-sama dengan mereka yang kita kasihi. Waktu kita nanti akan berkumpul dalam kehidupan surgawi. Nah, ini barangkali beberapa pemikiran teologis yang perlu kita miliki dalam rangka menangani eh, itu ya masa-masa duka yang terjadi. Eh, Allah peduli pada air mata, Allah campur tangan di tengah duka, begitu ya. Dan em, ya kematian bukan sepenuhnya akhir. Em, ini pemikiran dari Wahyu.
Jadi berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ini barangkali sesuatu yang sangat menenangkan bahwa kita tahu betul, eh, misalkan saya membayangkan ya bahwa saya tahu betul istri saya yang baik itu, ya, kemana dia pergi, dia berjumpa dengan siapa saat ini, dia tinggal di mana, dalam suasana yang seperti apa saat ini, itu yang saya bayangkan, ya, keindahannya bahwa dia meninggalkan dunia yang fana ini, lalu berjumpa dengan Tuhannya, Tuhan kita, dia tinggal bersama dengan dia di surga, menikmati kehidupan yang apa dengan suasana kebahagiaan, sukacita, kemuliaan dan apa keabadian ya bersama dengan Tuhan dalam kehidupan surgawi. Jadi dengan tahu betul bahwa eh, kekasih kita ya dia pergi kemana, tinggal bersama-sama dengan siapa, dalam kondisi yang seperti apa itu memberikan sebuah tenangan yang luar biasa. Jadi itu sangat menenangkan bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan itu adalah sebuah itu ya kematian yang bermakna, kematian yang mulia, kematian yang tadi dikatakan kematian yang berbahagia. Dan ini yang terjadi bahwa mereka beristirahat, ya istirahat dari apa? Dari kelelahan, dari kelemahan, dari sakit yang selama ini mereka alami. Jadi mereka sembuh dalam sebuah pengertian, mereka betul-betul lepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami, dan mereka menerima kehidupan yang baru, tubuh yang kekal dan mulia, ya tubuh surgawi. Dan apa yang mereka kerjakan selama ini dalam Tuhan adalah pekerjaan yang bermakna, itu enggak sia-sia, itu diperhitungkan oleh Tuhan dan upahnya besar bagi mereka, begitu ya. Jadi Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang selama ini telah berjuang begitu rupa dengan perjuangan iman yang teguh dan setia. Jadi dengan tahu ini kita yakin betul bahwa ya ini sudah yang terbaik yang Allah anugerahkan bagi dia. Ya, kita masih tinggal di dunia ini ya masih punya perjuangan, kita masih punya pertarungan hidup begitu ya, yang harapannya ya sama seperti yang pergi duluan, kita bisa berjuang dengan setia, bisa finishing well seperti mereka dan hidup kita bisa bermakna, ya. Jadi meninggalkan berbagai apa jejak kebaikan, jejak karya pelayanan bagi mereka yang masih bersama dengan kita. Ya, air mata, eh, mata air di tengah air mata. Saya pribadi eh, merasa sangat dipersiapkan oleh Tuhan juga, terutama anak saya, anak kami ya. Jadi Tuhan memberikan berbagai bentuk persiapan dalam melewati masa-masa atau menghadapi masa-masa duka ini. Misalkan satu contoh yang sangat ya walaupun nampaknya kebetulan tapi saya kira bukan kebetulan. Jadi 2 minggu sebelum istri meninggal, eh, tiba-tiba muncullah tuh film film Jumbo, Jumbo, animasi anak kecil ya Jumbo ya. Jadi itu momen kedua saya nonton di bioskop bersama dengan anak. Yang pertama kami nonton Transformer, dia hanya bertahan sepertiga waktu, ya. Kemudian setelah sepertiga film mulai, dia nggak tahan lagi, kemudian dia keluar. Nah di film Jumbo ini anak tuh betah sampai selesai dan sepertinya dia sangat mengikuti semua apa ya semua cerita di film itu karena bentuknya animasi dengan dialog yang apa Indonesia ya dia nangkap betul ya ceritanya ya kisahnya begitu ya dan itu film tentang anak-anak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Ada anak yang ditinggalkan oleh orang apa papa mamanya, ada anak yang hanya tinggal bersama dengan neneknya, ada yang bahkan dititipkan kepada yang lain, orang lain begitu ya. Jadi ini semacam persiapan yang sangat eh, cocok, mengena ya, ya buat saya juga buat anak saya dipersiapkan untuk bisa menghadapi ya kehilangan orang yang sangat dikasih. Ini
satu contoh dari sekian banyak yang apa yang saya kira bentuk persiapan yang sangat menyentuh, sangat mengena ya bagi kami. Jadi Allah mempersiapkan. Tapi saya juga meyakini bahwa memang ada orang-orang yang yang istilahnya living without goodbye ya. Ada orang-orang yang kehilangan orang terkasih tanpa kata-kata perpisahan. Ada yang yang barangkali meninggal tiba-tiba ya, serangan jantung yang tanpa kata-kata perpisahan. Ada yang ketika kerja tanpa kembali pulang dengan selamat begitu ya. Ada juga yang begitu. Jadi ya dari pengalaman kami seperti juga dipersiapkan dengan beberapa kejadian, momen untuk siap menghadapi peristiwa kematian ini. Tuhan memberikan dukungan yang begitu besar lewat orang-orang yang sangat peduli. Ya, jadi selama 2 tahun kami menghadapi masa-masa perawatan itu, kami sangat didukung oleh orang-orang yang luar biasa, oleh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang luar biasa. Dukungan doa, dukungan emosional, kehadiran, kunjungan-kunjungan, sampai kepada finansial. Kami sangat eh, merasa diberkati oleh Tuhan. Jadi itu pengalaman yang begitu mendalam sekali tentang besarnya kami merasakan itu ya, ikatan persekutuan kasih yang luar biasa dari orang-orang yang baik. Kemudian ini yang juga saya tuliskan di nisan istri saya ya, hidupnya eh, sudah menjadi berkat. Ya, bahkan ketika dia sudah pergi pun hidupnya masih menjadi berkat bagi kami. Jadi ya kenangannya, teladannya, ya eh, kebersamaan dengannya itu tetap menginspirasi dalam banyak hal. Jadi ini yang juga kita barangkali harapkan ya, dan bahkan supaya nanti waktu kita meninggalkan dunia ini, hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Kita berharap bisa meninggalkan banyak kenangan yang baik, jejak ya, eh, jejak kasih yang mendalam, jejak karya yang tetap bisa dikenang dan diikuti, diinspirasi begitu ya, oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Dan yang terakhir ini yang saya imani bahwa Tuhan mengasihi dia dengan caranya, dengan waktunya yang terbaik. Jadi walaupun saya masih punya tadi itu ya, andai-andai, angan-angan, iya sudahlah. Ini sudah eh, bagian dari apa kedaulatan Tuhan ya. Jadi Tuhan sudah berdaulat dengan ini. Kalau soal nyawa, soal kehidupan, ya Tuhan yang menentukan. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan, ya sudah kita yakin bahwa ini waktu yang tepat, waktu yang terbaik eh, bagi Tuhan, bagi istri untuk bisa menghadapi ini. Jadi eh, ya kita bisa mengimani bahwa waktu Allah itu tidak mungkin meleset, tidak mungkin terlambat, nggak mungkin buru-buru juga, begitu ya. Dia sudah mengatur waktunya untuk semua orang dan itu pasti tepat, ya, dan terbaik bagi semua. Itu barangkali Bapak Ibu yang boleh saya sharingkan pada eh, pagi hari ini. Andai kata ada yang mau menambahkan dan menanggapi, dipersilakan. Terima kasih Bu Cingcing. Terima kasih Pendeta Marto Marbun. Teman-teman kita akan masuk ke dalam doa seperti biasa ya.